Apa itu model? Model itu adalah apabila pendekatan, strategi, metode, dan teknik, ataupun mungkin nanti kan ada taktik, pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuknya model. Jadi model pembelajaran pada dasarnya bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi model ini sudah jelas, makanya secara sederhananya membedakan antara model, metode dengan lainnya, dengan pendekatannya. Kalau yang namanya model sudah ada urutannya, ada sintaknya, ada namanya. Maka tidak sembarangan, oh saya pakai model, tapi sembarangan. Nah itu belum. Makanya akhirnya lahirlah berbagai model. Lahirlah ahli-ahli menggunakan model, mengeluarkan model-model yang dikeluarkan. Karena mereka berdasarkan hasil penelitiannya, akhirnya melahirkan suatu model. Di mana lahirnya model itu sudah mempertimbangkan pendekatan apa yang melatar belakangi. Metode apa yang digunakan, tekniknya bagaimana. Itulah yang akhirnya menggunakan model. Nah, selama ini baik di kurikulum 13 maupun di kurikulum Merdeka saat ini, silahkan Ibu Bapak menggunakan model yang sudah ada. Silahkan. Mau menggunakan sendiri, silahkan mengembangkan sendiri. Tapi dalam proses pengembangannya tentu harus ada pengujian. Model ini sudah terbukti benar atau tidak. Harus ada kajian. Makanya dilakukan berbagai penelitian sebelum ditetapkanlah, diberikanlah nama model tersebut. Jadi lahirnya model pembelajaran juga tidak tiba-tiba gitu. Sehingga kalau Ibu Bapak mengklaim, oh saya sudah menggunakan model tapi acak dan baru coba-coba, berarti kan itu mungkin belum sampai ke model, mungkin baru sampai ke ceramah, metode saja, mungkin baru sampai pendekatan saja yang digunakannya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita clearkan bersama. Apakah yang dilakukan selama ini itu merupakan baru sebatas pendekatankah, baru sebatas modelkah, metodekah, atau sudah sampai ke model? Nah, kalau Ibu Bapak sudah ada urutannya, jadi tahapan 1, tahapan 2, ketiga, keempat, dan ada namanya, nah itulah yang mungkin sudah diberikan nama model. Sehingga ilustrasinya seperti ini. Jadi dari pendekatannya apa nanti yang digunakan? Apakah student kah atau teacher kah? Berbasis sentralnya apakah? Lalu strateginya apa nih? Strateginya, lalu metodenya apa yang digunakan? Apakah dengan ceramah, apakah dengan diskusi, apakah dengan simulasi, atau dengan yang lainnya? Lalu tekniknya apa yang digunakan? Taktiknya apa yang digunakan? Spesifikah, individualkah, unitkah? Nah, kalau ini sudah diramu, maka itulah yang nantinya akan menjadi model. Nah, model-model yang berkembang saat ini itu mereka sudah melakukan berbagai penelitian. Jadi berdasarkan penelitian itulah dibentuk suatu model. Apakah dimungkinkan guru melakukan pengembangan model? Ya mungkin saja. Lakukanlah penelitian. Apakah tahapan-tahapannya itu berhasil? Berikanlah nama. Kalau tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu menjadi efektif dan ada nama, ya berarti silahkan berikan nama model. Saat ini banyak model yang berkembang. Banyak sekali model yang sudah digunakan. Nah, ada Jigsaw, Discovery Learning, Project Based Learning, dan lain-lainnya. Jadi cukup banyak saat ini model yang sudah dikembangkan. Sehingga yang bahkan digunakan sekolah, ya silakan. Jadi kalau bertanya, apakah saya sudah menggunakan model ceramah? Nah, kurang tepat kalau menggunakan istilah model ceramah. Kalau ceramahnya saja, berarti itu mungkin baru sebatas metode. Saya menggunakan metode ceramah. Saya menggunakan metode diskusi. Saya menggunakan metode simulasi. Saya tekniknya seperti ini. Lalu pendekatannya saya lebih ke pendekatan apa? Saintifik kah? Pendekatan lain-lainnya. Nah, kalau ini Ibu Bapak membedakannya paling sederhananya, membedakannya ini saya masuknya modelkah, pendekatankah, ceramahkah, modelkah? Nah, terutama ingin membedakan ini model atau bukan ya, yang namanya model, paling sederhana kita identifikasinya adalah kalau sudah ada urutannya, sintaknya, tahapannya, itulah model. Tapi kalau Ibu Bapak sudah ngacoin urutannya, diacak, itu ya bukan jadi model. Jadi kalau sudah ada urutannya, ada namanya, itulah model. Jadi yang namanya model harus diikuti pakem bakunya, karena itu berdasarkan hasil penelitian seseorang sehingga timbullah model tersebut. Jadi kalau sudah diurutnya diacak,
tahapan ke-1, keduanya diacak-acak, berarti sudah bukan mengikuti pakem tersebut, berarti sudah tidak mengikuti model yang dikembangkan seseorang tersebut. Itu yang mungkin nanti paling sederhananya. Mengidentifikasi itu saya sebenarnya lagi berbicara apa? Oh, saya lagi berbicaranya hanya berbicara discovery saja atau project saja. Misalkan saat ini ya, kalau pendekatan berbasis project, pendekatan pembelajaran berbasis project, berarti pendekatannya saja yang berbasis project. Kalau urutannya sudah tidak ada urutannya dan lain-lainnya, baru berbicara sebatas pendekatan. Tapi kalau sudah ada project based learning, namanya model pembelajaran berbasis project, diberikan nama model pembelajaran berbasis project. Tahap pertama ini, tahap yang kedua ini, tahap yang ketiga ini, tahap keempat ini. Nah, itulah sebagai model. Maka dalam kurikulum mereka ada project based project penguatan profil pelajar Pancasila, itu bukan suatu model. Ini hanya pendekatan pembelajaran yang berbasis project. Jadi baru pendekatannya, bukan sampai ke modelnya. Nah, kalau model harus diikuti ada tahap 1, 2, 3, 4. Tahapannya, langkahnya 1, 2, 3, 4, 5-nya. Sehingga itu yang harus clear nanti. Pada saat kita berbicara ini sebenarnya pendekatankah? Atau strategikah? Atau metodekah? Atau teknikkah? Atau sudah model? Jadi, ini sebenarnya pembelajaran berbasis project. Berarti mungkin ini baru strategi. Baru berbicara strategi project, strategi pembelajaran, belum sampai ke model pembelajaran. Jadi kalau ingin membedakan secara umum mungkin ya, secara umum dimana kalau teori-teori tadinya kan panjang, ada definisinya ya. Apa itu pendekatan pembelajaran, strategi, metode, teknik, model. Nah, paling sederhananya membedakan model itu yang namanya model, paling sederhana diidentifikasinya itu ada namanya, ada urutannya atau sintaknya. Jadi ada langkahnya. Nah, kalau kita mencampur adukan langkah, mengotak-ngatik langkah, berarti bukan lagi menjadi model. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Oh, saya menggunakan model ini, tapi saya campur adukan. Dari sini, tahapannya ke sini, berarti udah bukan suatu model lagi. Yaitu mungkin hanya sebagai pendekatan yang digunakan, atau menggunakan hanya sebagai strategi, campuran strategi-strategi. Jadi, yang namanya model, sekali lagi adalah harus jelas urutannya, langkahnya, tahapannya. Karena lahirnya model berdasarkan hasil riset seseorang bahwa dengan menggunakan alur proses tersebut, proses pembelajaran dirasa efektif. Jadi dirasa efektif. Oleh karena itu nanti mungkin kita tidak mencampur adukan lagi pada saat berbicara, oh ini pembicaraannya pembelajaran hanya berbasis proyek saja, lalu langkah-langkahnya sangat campur aduk. Nah itu lagi berbicara, tidak berbicara model. Karena kalau namanya model harus jelas sintaknya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi harus jelas sintak-sintaknya. Jadi itu ya, nanti yang mungkin perlu kita sama-samakan persepsinya dulu. Apa itu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Kalau, sekali lagi, kalau di dalamnya nantinya pada proses pembelajaran ini sudah terbentuk di dalamnya model ini ada jelas pendekatannya apa, metodenya dan tekniknya, jadi sudah dirangkai pendekatan, metode, tekniknya dibungkus ya, sehingga menjadi suatu model. Sehingga tidak serta-merta orang buat, oh ini model. Karena biasanya lahirnya model itu berdasarkan penelitian yang dimana dengan mengikuti prosedur tersebut dirasa efektif. Model pembelajaran banyak tentunya yang sudah dikembangkan. Nah, itu ya. Jadi model pembelajaran ini apabila pendekatan, strategi, metode, dan teknik sudah dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan terwujudnya menjadi model pembelajaran. Nah, model pembelajaran, jadi kita jangan asal mengklaim menggunakan model kalau langkah-langkahnya tidak kita ikuti. Jadi langkah-langkah yang sudah dipakemkan, yang ditetapkan tidak kita ikuti, jangan klaim kita sudah menggunakan model. Ya mungkin hanya menggunakan metode saja. Jadi tidak sama antara metode dengan model, dengan teknik, dengan pendekatan. Sehingga kita pertanyakan, apakah menggunakan apa sih sebenarnya? Saya sebenarnya lagi berbicara apa? Oh, saya sedang menggunakan model ceramah. Berarti itu sebenarnya bukan lagi berbicara model kalau hanya ceramah saja. Oh, saya hanya menggunakan pendekatan project, pembelajaran berbasis project, tapi tidak mengikuti tahapan-tahapan.
berarti belum berbicara model. Nah, itu yang mungkin perlu kita samakan persepsi. Sehingga kalau model paling sederhananya gitu ya, istilah sederhananya ada namanya, ada urutannya atau ada sintaknya. Nah, itulah yang berbicara model. Sehingga memang tidak mudah melahirkan model tertentu karena di dalamnya harus sudah jelas apa pendekatannya, strateginya, metodenya, lalu diteliti apakah dengan tahapan-tahapan ini efektif atau tidak mencapai apa tujuan yang kita tetapkan. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi kita harus clearkan dulu sebenarnya pada saat kita berbicara itu lagi berbicara pendekatankah, berbicara strategikah, berbicara metodekah, berbicara teknikkah. Itu ya. Nah, lalu bagaimana sekarang di dalam kurikulum Merdeka, apakah wajib menggunakan model? Jawabannya tidak. Makanya kenapa di dalam kurikulum Merdeka, termasuk dalam kurikulum 13 kemarin, dalam perencanaan pembelajaran itu sekarang hanya memuat cukup minimal 3 komponen. 1, tujuannya, 2, langkah-langkahnya, 3, asesmennya. Nah, bagaimana mencapai tujuan tadi dalam langkah-langkahnya? Bolehkah menggunakan model? Kalau dirasa efektif mencapai tujuan, silahkan gunakan model. Tapi kalau tidak pakai model, nggak apa-apa. Pakai cukup menggunakan metode saja, silahkan. Menggunakan strategi saja silahkan, pendekatan saja silahkan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, ini kan model sebagai alat bantu bagaimana efektif mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi model itu sebagai alat bantu untuk mencapai efektif tujuan yang ditetapkan. Karena berdasarkan hasil penelitian ternyata efektif mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, Bapak, di dalam kurikulum 2013 kan pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan saintifik. Nah, Bapak, dalam pendekatan saintifik ada di K13 itu model-model yang disarankan. Kenapa yang disarankan? Karena kami menyarankan waktu K13 awal malah dieksplisitkan dalam standarnya, dalam standar prosesnya ada beberapa model. Mungkin Bapak masih ingat ya, ada model yang disarankan. Jadi ini model disarankan. Karena apa? Sudah kita pilih loh. Ini selaras filosofinya, pendekatannya, filosofisnya itu selaras. Strateginya, metodenya selaras dengan apa yang harapannya kita kembangkan sejak di K13. Misalkan filosofis konstruktivisme. Itu selaras tahapan-tahapannya. Apa saja di K13 yang disarankan? Model banyak memang. Silahkan model apapun. Tapi waktu K13 kita identifikasi dari beragam banyak model itu ada beberapa yang disarankan. Satu diantaranya model discovery learning model. Model pembelajaran dengan penemuan atau terbimbing. Kedua, project based learning, pembelajaran berbasis project. Ketiga, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, 3 model itu di K13 itu cukup disarankan. Karena apa? Diidentifikasi dari model-model itu selaras dengan filosofis yang melandasi pengembangan kurikulum 2013. Jadi cukup selaras nih konstruktivisme, selaras ternyata tahapan-tahapannya, pendekatannya ini cukup, pendekatan pembelajarannya ini sinkron, strateginya ini sinkron, metodenya cocok, tekniknya cocok. Di K13 kenapa 3 itu disarankan? Jadi ada 3 yang disarankan di K13. Nah, kurikulum Merdeka bagaimana menyikapinya? Nah, kita memang dalam kurikulum Merdeka tidak secara eksplisit menyarankan model-model tertentu. Supaya apa? Tidak eksplisit, supaya tidak dimaknai wajib digunakan model. Jadi dalam perencanaannya pun kita tidak mengeksplisitkan wajib ada model. Jadi kalau yang lama perencanaan pembelajarannya RPP-nya harus ada metode atau model atau tertentu. Kalau sekarang tidak, komponen wajibnya tidak perlu wajib. Tapi kalau mau digunakan silahkan. Dengan kata lain, Bapak, dalam menyikapi kurikulum Merdeka, apakah yang selama ini K13 itu data diterapkan? Kemarin K13 sudah cukup baik kok ketiga model tersebut. Nah, kurikulum Merdeka itu silahkan kalau itu mau digunakan. Jadi kita tidak mengeluarkan model-model baru, tidak mengeluarkan teori-teori baru model. Yang fokus kita adalah bagaimana mencapai tujuan tadi nih. Oh, lihat dulu landasan filosofisnya. Landasan filosofis dalam kurikulum Merdeka cukup diwarnai bagaimana terkait dengan konstruktivisme. Nah, ini kenapa juga? Karena
salah satu yang melandasi berkaitan dengan pemikiran ini juga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya tumbuh kembangnya anak-anak di luar kecakapan kita kaum pendidik dan kemerdekaan bagi anak itu adalah bagaimana anak menemukan sendiri pengetahuannya. Jangan selalu dijejali, didoktrin oleh gurunya. Nah, ini selaras dengan konstruktivisme. Maka model-model apa yang sebenarnya cukup selaras itu sebenarnya sama dengan di K13 yang cukup disarankannya. Discovery learning ini cukup mewarnai ini proses belajarnya itu tidak langsung anak suruh dijejali pengetahuannya, teori tertentunya. Problem based learning ini K13 sama sekarang di kurikulum Merdeka. Lalu model lainnya project based learning. Nah, itu ya. Maka sekarang Ibu Bapak mungkin ada di dalam kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan model. Ini ya, namanya proyek penguatan bukan model. Makanya di dalam proyek penguatan tidak ada sintak tertentu. Nah, kalau project based learning baru itu sintak. Nah, silahkan di dalam intrakurikuler dibelajarkan dan lain-lain silahkan. Jadi itu yang mungkin perlu kita samakan persepsinya. Nah, pada saat kita ini ya fokus sekarang sekali lagi model pembelajaran satu pastikan ada nama, ada langkahnya. Ini lalu apa yang dirasa cocok dengan kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum Merdeka pendekatan yang paling pas itu adalah pembelajaran sentralnya siswa. Sehingga dari beragam puluhan model yang sudah dikembangkan, pilih mana yang kira-kira cocok. Pilih. Lalu filosofinya apa? Nah, filosofinya salah satunya konstruktivisme, bagaimana mengaktifkan siswa itu belajar dengan dibangun mereka menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, sebenarnya model-model sudah banyak dilatihkan di K13 hampir 10 tahun terakhir ini yang disarankan. Nah, itu masih cocok dengan kurikulum Merdeka. Jadi, saya kemarin sudah diperkuat nih discovery learning. Kemarin pun sebenarnya disarankan, bukan diwajibkan ya, disarankan. Karena tidak pakai model pun tidak masalah dalam proses belajar ya. Nah, kita menyarankan ada model-model, kalau sarannya gimana kurikulum Merdeka, model yang baik gimana? Ya sebenarnya dengan K13 lanjutkan yang K13, model yang selama ini sudah diperkuat. Karena kurikulum Merdeka pun tidak mengganti begitu saja yang sudah baik, hal-hal yang sudah baik lanjutkanlah. Itu 3 model yang sudah disarankan itu sudah baik. Sekarang kurikulum Merdeka gimana? Ya silahkan dilanjutkan. Nah, discovery learning, project based learning, problem based learning itu selaras filosofisnya dalam tahapan-tahapannya. Lalu pertanyaan, apakah mau model yang lain boleh nggak? Ya silahkan juga. Model itu nggak ada larangan kok. Tidak mesti harus 3 yang tadi. Model-model, saya mau mengembangkan juga model sendiri. Silahkan, kembangkan juga model sendiri. Tapi pakemnya harus dilakukan. Jadi jangan acak gitu. Pada saat mengembangkan model harus rasukan riset, benar nggak tahapan ini, sudah terpenuhi nggak pendekatannya, strateginya, metodenya, dan lain-lainnya. Sehingga memang tidak mudah mengembangkan, mengeluarkan teori baru dalam model tertentu. Karena sudah harus benar-benar diteliti. Orang lahirnya teori-teori ini, saat ini yang sudah beredar teori-teori itu, karena berdasarkan hasil penelitiannya dia. Sehingga kita tidak sembarangan nanti pada saat berbicara, saya ini menggunakan model, tapi ceramah. Nah, berarti ini sebenarnya lagi berbicaranya bukan model, tapi mungkin baru metode. Saya hanya discovery saja. Bukan, mungkin di situ baru pendekatan, atau mungkin itu hanya berbicara strategi. Nah, itulah yang mungkin nanti kita lihat. Nah, kalau saya menggunakan project based learning, ini sintak yang pertama, ini kedua, ketiga. Jadi kalau saya ditanya sesuai tema yang diberikan oleh panitia, menggunakan model-model. Nah, pertama clearnya modelnya dulu kita sama-samakan dulu. Apakah pahami dulu apakah kita sebenarnya berbicaranya di ranah mana? Pendekatankah, strateginya, metode, teknik atau model. Nah, kalau berbicara model berarti clear, ada model itu sudah jelas urutannya, tahapannya. Lalu akan bertanya lagi, apakah model wajib digunakan? Jawabannya tidak wajib. Karena apa? Dalam proses belajar tidak pakai model nggak apa-apa. Karena model ini adalah alat bantu bagaimana nanti tujuannya itu tercapai. Karena secara prinsip adalah model ini untuk efektifnya. Bagaimana tujuan yang kita tetapkan bisa tercapai. Jadi model sebagai alat bantu. Nah, ini akan alat bantu untuk mempermudah.
Sehingga jangan sampai alat bantu ini untuk mempersulit. Karena ini berdasarkan penelitian dengan menggunakan model ini bakal mengefektifkan dan siswa lebih baik pemahamannya. Nah, itu sehingga nantinya clear nih. Nanti jangan sampai setelah ini, model wajib. Nggak ada wajib di model diwajibkan. Kalaupun disarankan, ya samain aja dengan K13 selama ini. Landasan filosofisnya yang cukup selaras ya. Landasan filosofis yang cukup selaras di kurikulum Merdeka dengan K13 sama nih. 3 model yang sudah selaras itu landasan filosofisnya sama. Prosesnya itu tidak lebih di latar belakangi konstruktivisme, tidak langsung di drill dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya saya, model wajib tidak wajib. Yang disarankan apa? Saya menyarankan sama dengan di K13. Silahkan gunakan model-model sarankan. Apakah saya boleh mengembangkan model sendiri? Silahkan. Kalau mau mengembangkan sendiri, tapi jangan asal-asalan yang akhirnya mendapat menyesatkan orang lain. Dan jangan asal mengklaim mengembangkan model tertentu. Karena tidak mudah mengembangkannya, harus diuji. Benar nggak tahapan-tahapan yang dilakukan itu efektif meningkatkan siswa. Nah, itu mungkin secara umumnya dulu terkait dengan model yang digunakan.